Berdasarkan laporan Badan Kesehatan Dunia atau WHO tahun 2020, Indonesia merupakan negara dengan beban tuberkulosis atau TBC tertinggi kedua setelah India, dengan estimasi kasus 845.000 di tahun 2019 untuk kasus TBC resistan obat atau TBC-RO. Indonesia merupakan satu dari 10 negara yang berkontribusi terhadap 77% dari jumlah kasus TBC-RO secara global, dengan estimasi kasus terbanyak 24.000. Di Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2000 dilaporkan adanya 12.203 kasus TBC, kontribusi terbesar dari Kota Makassar yang menyumbang sebanyak 3.254 kasus TBC atau sebesar 27%, di mana 110 diantaranya merupakan kasus TBC-RO. Meskipun TBC dapat diobati hingga tuntas, penanganan yang kurang tepat akan beresiko meningkatkan penularan dan bahkan menyebabkan kematian. Sebagai salah satu dari 5 besar penyebab kematian penduduk di Indonesia selama kurun waktu 2007-2017, penanganan TBC perlu melibatkan berbagai pihak. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam peluncuran gerakan bersama menuju estimasi TBC 2030 Januari 2020 silam, juga tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021. Sulawesi Selatan itu memang masih memiliki kasus TBC yang tinggi. Tapi ini tidak apa-apa Bapak Ibu, dalam artian selama kita berupaya untuk mencari kasus, mengobati sampai sembuh ya dengan tos TBC itu, lalu juga berkolaborasi seluruh vaskes baik swasta maupun pemerintah tentunya, serta partisipasi multisektor, termasuk juga badan usaha, termasuk juga masyarakat, dan juga diwakili juga tokoh-tokoh masyarakat serta seluruh komunitas. Tentunya ini bisa kita atasi bersama-sama. Guna mendukung pencapaian strategi nasional pengendalian TBC di Indonesia, Yayasan KNCF Indonesia atau YKI melalui dukungan pendanaan dari USAID mengimplementasikan program mandiri TB atau mobilisasi jaringan untuk mendirikan melawan TBC di 4 kota. Salah satunya adalah Kota Makassar, sehingga bergerak cepat. Pemerintah Kota Makassar membentuk forum multisektor percepatan eliminasi TBC Makassar dengan harapan Makassar bisa lebih cepat keluar dari kasus TBC. Perlunya edukasi supaya dia orang kan takut mengaku lah kalau kita di masyarakatnya kita. Tetapi dia harus bawa ada programnya pemerintah juga, bisa ke puskesmas, atau untuk sehat. Makanya perlu edukasi dan menyadari bahwa ya kalau ada upaya, insya Allah ada jalannya. Sementara itu, Wali Kota Makassar menegaskan, sejalan dengan penanganan COVID-19, seluruh tim detektor, RT RW, lurah dan camat akan terlibat dalam melakukan deteksi kasus, kemudian melaporkan ke tim forum multisektor percepatan eliminasi TB Makassar untuk dilakukan pengobatan hingga sembuh. Itu ditolong detektor ini menjadi kader-kader yang diisi dengan bagaimana menemukan pasien TB atau gejala TB di masyarakat, perlu. Nah, kemudian kita punya Ginos yang 163 yang dasarnya memang untuk paru-paru. Maka saya berharap kalau pandemi sudah mereda, maka Ginos ini kita rubah menjadi deteksi untuk paru-paru. Ira, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.